Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai visi guru penggerak. Tugas pada modul 1.3 Ruang Kolaborasi Kelompok 1B. Adapun anggota kelompok kami adalah pertama Bu Iin Sukaiti, kemudian Pak Nurhoir, kemudian Bu Novianti, kemudian Bu Dede Ekawati, dan saya sendiri Nur Suci Fitriani. Adapun presentasi kelompok ini akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah satu visi yang disepakati kelompok. Yang kedua, pernyataan prakarsa perubahan yang telah disepakati oleh kelompok. Dan yang ketiga, rencana perubahan yang tertuang dalam kanvas Bagja. Untuk yang pertama adalah visi yang disepakati anggota kelompok adalah terwujudnya peserta didik yang ramayana sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ramayana adalah akronim dari beberapa suku kata. R artinya religius, A literat, Ma mandiri, Ya berbudaya, dan Na nasionalis. Adapun pernyataan prakarsa perubahan yang kami buat adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan yang kita ketahui, ada 6 profil pelajar Pancasila yang semuanya akan terrealisasi setelah melaksanakan prakarsa perubahan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tercermin saat peserta didik mengikuti pembelajaran dengan senang dan penuh rasa syukur, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, mandiri. Tercermin saat peserta didik mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, berkebinekaan global. Tercermin saat peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran berkelompok dengan teman yang berbeda latar belakang, baik agama, suku, budaya, dengan rasa toleransi. Yang keempat, bergotong royong. Tercermin saat peserta didik mampu bekerja sama dengan temannya dalam mengerjakan tugas atau target dari penerapan Ramayana. Yang kelima, kreatif. Tercermin saat peserta didik mampu menciptakan karya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki seperti karya tulis atau lukisan. Yang terakhir, bernalar kritis. Tercermin saat peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya, berani bertanya, serta mampu membuat laporan hasil kegiatan pembelajaran. Rekan-rekan, selanjutnya kanvas Bagja dalam menyusun prakarsa perubahan. Yang pertama, fase B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang disepakati kelompok. 1. Bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? 2. Apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Tindakan yang dilakukan dari pertanyaan yang diajukan adalah menyusun rubrik pertanyaan untuk melakukan observasi atau wawancara kepada warga sekolah sebagai indikator awal penerapan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Melakukan observasi lapangan berupa wawancara dengan rubrik yang telah disusun. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta seluruh warga sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Fase kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang disepakati oleh kelompok adalah 1. Di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid?
Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah mengunjungi sekolah-sekolah penggerak sebagai contoh dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Kemudian mencari informasi dan mengamati program sekolah sebagai rujukan dan referensi pelaksanaan. Dan kemudian menerapkan program sekolah yang sesuai dengan visi. Fase ketiga, G, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang kami buat adalah 1. Kebiasaan baru apa yang terjadi setelah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Apa dampak positif dari pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Lalu bagaimana mempertahankan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan yang kami lakukan adalah 1. Melakukan observasi hasil penerapan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Yang kedua, mencatat progres penerapan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, fase J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami buat, 1. Apa langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? 2. Bagaimana rencana penguatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang? Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. 2. Melibatkan semua warga sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Dan ketiga, guru memberikan teladan atau contoh dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Fase yang terakhir, A, atur eksekusi. Pertanyaan yang kami buat adalah, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid berjalan dengan baik dan konsisten? Apa indikator keberhasilan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid? Tindakan yang kami lakukan adalah 1. Menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 2. Mengajak rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas setiap akhir bulan. 3. Menyusun jadwal observasi kelas secara rutin setiap akhir bulan. Dan yang terakhir, merefleksikan kegiatan untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan. Rekan-rekan, demikianlah